Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wassalatu wassalamu Muhammadinil mab'uthi bi atammi syahadah wa ala alihi wa ashabihi khairi ibadillahi fil qiyadah wa la tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumi liqa'illahi liyufarrika ibadahu minhum man aqamu khairal ibadah wa man lam yakun minal mu'minina wa ankarul ibadah. Bapak Kakak Depak Kabupaten Lombok Barat yang termasuk rombongan, Bapak Camat Batulayar, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulayar, Bapak Kepala Desa Sande, Bapak Desa Melinting, Bapak-bapak Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sari, Gunung Sari dan Kecamatan Batulayar, para sangat sampai hormat para Tuan Guru, para ustaz, bapak-bapak, semeton jari tiang, para sahabat dan kerabat yang sangat-sangat yang takzimi dan takrimi pada kesempatan ini, atas nama keluarga besar daripada Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Hamid yang menyampaikan terima kasih yang tulusnya atas pengusani atas pastinya baik dengan pikiran, tenaga maupun harta untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tajhiz jenazah almarhum. Mudah-mudahan kesalahan nikah tercatat sebagai taman amal ibadat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran jauh lebih besar daripada yang tiang-tiang harapkan. Apabila pelonggo sami menyaksikan arah keliruan dan kehilapan, kealpaan dan kekurangan menyambut kehadiran pelonggo sami, baik sesempat bertaziah di pedagang sahibul musibah di masjid maupun makbarah niki, keluarga nunas maaf sebelek-beleknya, sebenar-benarnya, setetu-tetuna keluarga sampun mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran pelonggo sami dengan kemuliaan. Namun ternyata keluarga tidak mampu merealisasikan selaput sisampun dipersiapkan nikah. Mungkin karena ini memang merupakan garis takdir yang kita lalui, tak bisa menyimpang daripada nikah, dan juga terwujud dalam bentuk kekurangan keluarga yang sedang dirundung oleh rasa duka, tidak mampu menyempurnakan apa yang telah direncanakan. Namun kesemua itu adalah menjadi suatu pembelajaran kepada tiang pelungguh, semakin memperkuat akidah tiang pelungguh. Secermat apapun manajemen yang tiang pelungguh susun untuk menciptakan suatu kesuksesan dalam sebuah rencana, namun kalau tidak sesuai dengan iradah Allah akan bisa menjadi suatu kenyataan. Kemudian almarhum niki rutin yang lama sangat seger bergabung pengerja para jamaah ngaji, selesai salat duha, musyafahah, dinara gejala-gejala isi geninggalan tiang pelungguh. Niki isi kedua daripada jamaah, isi mengalami hal nikah pertama pirani ki kaguri dua dengan jempo marani kemas. Jari dikit, jari ini 10 kilo, bajang. Nikah. Jadi beliau nikilah orang-orang yang termasuk dalam kategori sabda Rasul manja'ahu ajaluhu wa huwa fi talabil ilmi laqiyallaha laisa bainahu wa bainal anbiya'i illa darajatan nubuwah. Sai isi kedatengin isi malaikat maut untuk menjemput
nyawanya di saatnya sedang aktif ngaji, maka era dina bedait kanca Allah, dinara bedana kanca para ambiya, dinara bedana kanca para nabi, kecuali bedana lah hanya pangkat kenabian doang. Dalam arti dengan si rajin ngaji niki apakah ya alim atau den alim, si penting aktif ngaji. Makomna marantan ambiya Bani Israel dan Bani Ismail dakak jadi nabi. Karena makom daripada langkah-langkah yang pelungguh isi menuju tempat pengajian niki selaku berbutan jadi saksi. Lamun tiang pelungguh liwat melalui sengit-sengit syarak di pinggir jalan setapak, misalnya kebun-kebun, selaputnya daun sengit niki berbutan untuk jadi saksi terhadap kebaikan yang menuntut ilmu niki. Seandainya tiang pelungguh melangkahi ribuan semut-semut yang keluar dari lubangnya, maka ribuan semut niki pun pada berbutan untuk menjadi saksi. Seandainya arah kedit-kedit, misalnya sebelumnya untuk yang pelungguh si lumbar ketuk-ketik boleh lalu ngaji berbutan untuk jadi saksi. Niki adalah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi almarhum niki menurut informasi dari Ustaz Fatah niki beliau niki dan waktu pisah ke Ustaz Fatah lalu tanggal Juli lalu sampai menghembuskan nafas terakhir, bahkan ia berpesan tunasan ke husnul khotimah sebelum jenazah nikah. Terus almarhum niki berdoa, biasa doa Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad niki sampai pada husnul khotimah wa mulaiwa lemah lalu sempat mengucapkan la ilaha illallah. Demen selesai la ilaha illallah sepi. Nah inilah suatu keistimewaan ceritanya si beliau si Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pelungguh umat Muhammad sampun didebatkan oleh Rasulullah dengan malaikat maut. Di suatu waktu malaikat maut, kanca malaikat Jibril datang menginformasikan kepada Nabi yang pelungguh, ya Rasulullah, linggih impal umat lagi dikaji, jangan tutup pintu tobatnya setahun sudah meninggal. Ya, ngomong setahun dia meninggal, jak 3.000 dosa jadi gawe terus gini. Su'ul khotimah doang jadi selaku umat. Tulak malaikat Jibril tipal malaikat laut lapor kepada sida Allah Ta'ala. Yang doa ibadah ada setengah tahun sudah iman mati dia tutup pintu tobat. Ulak menghadap kepada Rasulullah. Masih menilai Rasulullah. Bagus dewan. 6 bulan lagi cukup panjang malaikat Jibril. 3.000 dosa kita bawa sini gawe sumat lah. Lalu tutup pintu tobatnya 6 bulan sebelum mati. Ulak malaikat Jibril lapor kepada sida Allah Ta'ala. Dia terima ya Allah. Ngapiruan tawaran perlu dikaji Pak. Kakak perlu dikaji. Halo tulak kepada Allah. Kain 3 bulan lah. Kain 3 bulan. Meninggal tutup pintu tobat. Sampai kepada Marnik sebulan tolak Allah Rasulullah. Seminggu tolak nih. Kemudian sampai kepada sejeluk tolak masih Nabi jangkau. Apakah niki adalah merupakan salah satu bentuk Allah ingin memperlihatkan betapa mulianya Nabi yang pelungguh untuk menambah volume pertemuan daripada malaikat Jibril dengan Nabi yang pelungguh. Karena tiada Nabi yang paling banyak sampai 240.000 kali berdaitkan ke Nabi yang pelungguh malaikat Jibril. Selain itu ya engkau 400 kali, 500 kali. Itu menunjukkan bahwa Nabi karena lamun memang dengan itu betul-betul cinta kepada Rasulullah dan mana berdait jumati tidak berpisah. Endek teman berdait jumati tidak berdait doang. Dan ada cinta kepada beliau. Dan ini beliau lalu setelah nikah Rasulullah SAW ia menceritakan lamun sempat lalu di padang Arafah jemaah mbuk pituk batu
anti regem si makanan, anti pesan batu nu, batu saksian aku dekani, aku bersyahadat menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Hadi talak batu niki. Maka riwayat ini adalah riwayatan isi Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang daripada tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir terbesar di dunia niki. Mafatihul Ghaib niki. Mungkin arah ulama Indonesia mengarang tafsir masih lebih daripada niki beli. Niki masih bajang. Madura niki. Masih bajang. Niki Nabi ini jadi demena tutu mengucapkan kalimat mereka Lemuzdalifah pada kijanin tinduk Lemuzdalifah ini kita bukan hijab marak-marak misal hari kiamat sini datang. Nali saat mereka ketimbang kehisap dulu ketimbang sampai sikit pun dilarang amal bagus si penyebabkan ia sangat-sangat potensial untuk tamu neraka di neraka menjadi la oros entangnya tipak neraka jahanam isi penjaga malaikat nabi malaikat jahat neraka jahanam itu yang oros entangnya nah dia mana datang tipak mereka langsung ngeteri batu niki sikit terus pada kerumunan melengangkat batu niki ada yang bau tetamang dengan niki tipak dalam neraka dia kasa-kasa si malaikat niki sampai pintu neraka niki yang teri itu batu niki dia dalam nojanya tetap untuk aras untuk kebukaan hijab Allah Ta'ala pelaporan dengan ini Allah Ta'ala lalu naik di aras milu batu si pintu niki padahal batu niki mau beli kacang lalu dia kasak si malaikat sekian banyak akhirnya di atas aras niki lah niki ya Allah hamban perlu dikaji isi dan kaji tamang mereka lah niki batu niki doang lalhang yang lalhang batu niki terus kumbek dan terkalah si batu niki beri-beri landen yang dia kasak mereka jamin nayan kita bersaksi gara-gara niki kalimat la ilaha illallah isi terserap secara metafisika mungkin batu niki secara fisik adalah batu biasa lagu secara metafisika memiliki suatu kekuatan apabila tertulang suatu energi dengan energi syahadatain la ilaha illallah Rasulullah niki menyebabkannya sehingga langsung nini bayang dengan wah kaji niki jadi saksi ini Allah mengucapkan perlu dikaji menyaksikan perlu dikaji sebagai Allah satu-satunya dan Rasulullah Muhammad maka getaman kepada dalam neraka berarti kan nah ini tidak etis ya Allah ayatnya laulu ja'na jauh di surga nah ini manik Allah Subhanahu wa taala maka pada saat niki pula Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah sai si penduduk ongkatna di dunia niki di saat kesigen bilin dunia ialah la ilaha illallah jangan ke surga jangan ke surga niki adalah almarhum niki alamin aja saya almarhum niki ya nyantri masih di madrasah aja terus lanjut di Pak Saudi almarhum niki nah sampai Parsi Bro sampai naza bahkan kan tanda sejeluk dan sekelem sekaratul maut masih almarhum niki tetap aktif datang ke tokte ngaji di tempat-tempat pengajian ulek ngaji ngajahan nikilah almarhum namun dibalik nikah almarhum tetap manusia biasa seperti yang perunggu mungkin arah keliruan cara menyampaikan sepatah dua patah kata yang menyebabkan perunggu sami para sahabat kerabat para jamaah keluarga dan tetangga secara disalik dikit ramah sekali mungkin arah perunggu sami merasa tersakiti dengan sepatah dua patah kata yang dilontarkan oleh almarhum sengaja maupun tidak sengaja lalu menyebabkan pengusaha tersakiti dirugikan maka tunas kesan pengusaha tidak pada beri pemaafan ya jazakumullah khairan katsira kemudian marahnya masih apabila almarhum sang laik memang nikah almarhum ini nyambilan dengan kereng aktivitas nikah rezeki
dengan cara berjualan. Bahkan almarhum sampai pernah punya truk, punya mobil niki, sebagai salah satu bentuk daripada mengikuti jejak para sahabat si kaum muhajirin. Di waktu nasi berjerah ke Madinah, menjadi seorang para distributor yang sukses di saat para nanti produsen-produsen kaum Ansor ini tidak mampu menjajakan barangnya, kaum muhajirin lah yang memasarkan sampai ke mancanegara. Nah, jejak itulah yang diikuti oleh Braung, sehingga dengan demikian di saat masih sehat tidak pernah putus daripada aktivitas mencari rezeki. Karena mencari rezeki itu juga ibadah dilakukan. Maka kemungkinan di waktu ini ke arah transaksi utang piutang antara pelunggu Sami dengan almarhum, maka kalau pelunggu Sami yang mengutangkan suatu, maka apabila pelunggu Sami ikhlas untuk menyediahinya, kami berharap untuk disedekahi. Tetapi apabila pelunggu Sami masih butuh, karena sangat-sangat butuh lebih baik tahun ajaran baru niki, maka silakan pelunggu hubungi kami, keluarga dekat daripada almarhum, untuk kita selesaikan secara keluargaan dan secara Islami. Marah dikemasi kepada keluarga kami yang ditinggalkan oleh almarhum, para jamaah. Ini bukan saja merupakan duka keluarga, tapi duka daripada jamaah secara khusus di Dusun Sandi, karena beliau adalah salah seorang daripada yang kita tuakan, jadi imam, jadi guru, memberikan pelajaran yang fardu ain, ya, atau yang fardu kifayah diajarkan oleh almarhum. Maka tentu tiang pelunggu masa kehilangan orang yang kita segani, yang kita hormati. Maka mudah-mudahan tiang pelunggu tetap dalam keadaan ikhlas menyerahkan almarhum, kemudian sabar menerima yang namanya musibah ini, lalu redha menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian tidak terjegal langkah-langkah almarhum menuju mahkamah Qadirul Jalil untuk menikmati saujan surgawi yang akan dialirkan ke alam barzahnya. Itu tentu harapan tiang pelunggu. Ini semuanya kita harapkan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Bi barakatil Fatihah.